Halo teman-teman, welcome to Cynthia Montana Channel. Nah teman-teman, hari ini aku mau berbagi mengenai 3 tips cara kamu mendapatkan kerja secara cepat nih dengan CV yang bagus tentunya. Nah sebelum aku lanjut ke video ini, jangan lupa ya teman-teman di like, comment, dan juga subscribe-nya. Aku tunggu loh teman-teman. Nah, memiliki sebuah pekerjaan nih, apalagi dengan gaji yang stabil itu pasti jadi impian semua orang dong ya. Apalagi ketika kamu baru lulus sekolah ataupun kuliah nih teman-teman. Hampir setiap orang tuh berbondong-bondong nih mau melamar sebuah pekerjaan. Tapi di sini perlu kalian ingat nih bahwa yang melamar pekerjaan bukan cuman kamu. Nah, bagaimana nih caranya untuk kamu bisa diterima di perusahaan yang kamu inginkan? Langsung aja yuk kita mulai teman-teman. Yang pertama harus kalian lakukan adalah memastikan nih data yang ada di CV kamu sudah lengkap. Nah, gimana sih caranya Sin untuk tahu nih CV kamu tuh sudah lengkap atau tidak? Aku akan memberitahu nih teman-teman apa aja sih sebenarnya yang bisa kita katakan bahwa CV kamu itu udah lengkap, udah jelas, dan udah mudah dipahami ya teman-teman. Seringkali nih nggak sedikit loh dari para pelamar kerja nih yang mengabaikan data-data kayak gini teman-teman. Data-data yang akan dicantumkan pada CV. Biasanya mereka itu kadang ngasal-ngasalan atau memberikan informasi yang sebenarnya tidak penting dan tidak perlu diketahui oleh HRD teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman kadang kalian nih sebagai pelamar kerja nih teman-teman juga mencantumkan data yang cuman umum-umum aja. Yang simpelnya kayak cuman Microsoft Excel, bisa Microsoft PowerPoint atau Word. Nah, itu adalah salah satu yang tidak perlu kalian cantumkan ya teman-teman. Nah, padahal nih teman-teman, semakin lengkap CV kamu mencantumkan data pribadi pada CV itu, maka kamu sebenarnya tuh memiliki peluang yang lebih besar. Tapi ingat ya teman-teman, data-data yang kamu kasih itu harus sesuatu yang relevan, harus sesuatu yang berkaitan teman-teman dengan pekerjaan yang ingin kamu lamar. Jangan kamu mau melamar pekerja sebagai accounting, kamu ngomongnya hal-hal atau kalian yang tidak ada kaitannya dengan accounting teman-teman, gitu. Nah, di sini apa aja sih yang harus kamu pastikan yang ada di dalam CV kamu? Yang pertama, wajib banget ya teman-teman, data pribadi kamu, nama lengkap kamu ditaruh paling atas nih teman-teman. Tempat atau tanggal lahir kamu, alamat, nomor telepon yang aktif, alamat email yang formal teman-teman. Oke, yang kedua itu apa? Yang kedua itu adalah kamu wajib banget teman-teman untuk yang namanya deskripsi nih, tentang apa? Tentang diri kamu yang pastinya harus menarik ya teman-teman. Ingat, harus menarik, karena kalau misalkan HRD ketika melihat CV dan dia udah merasa tidak tertarik, dia akan langsung membuangnya teman-teman, gitu. Nah, setelah ngomongin pribadi, data pribadi kamu, ngomongin sesuatu yang menarik di diri kamu bisa lanjutkan dengan pendidikan kamu teman-teman. Kamu sekolah di mana, lulusan mana, kuliah di mana, IPK berapa, jurusan apa, itu semuanya bisa kalian coba nih teman-teman untuk kalian taruh di dalam CV kalian ya. Lanjut lagi apa? Lanjut lagi adalah pelatihan teman-teman. Apa aja sih pelatihan-pelatihan yang pernah kalian lakukan gitu. Terus juga pengalaman kerja buat kalian yang udah punya pengalaman kerja sebelumnya, kalian bisa mencantumkan. Nggak harus yang pekerjaan yang udah langsung, tapi bisa juga nih teman-teman untuk kalian yang misalkan pernah magang atau pernah part time, bisa kalian taruh teman-teman di CV kalian. Nah, bisa juga nih keahlian kalian, prestasi yang pernah kalian dapatkan, juara kelas ataupun juara-juara umum gitu. Dan ini penting teman-teman, yaitu kalian pernah mengikuti organisasi seperti apa aja, bisa kalian cantumkan. Kalian taruh juga jabatan kalian pada saat organisasi itu sendiri seperti apa. Dan tentunya referensi dari orang yang mengetahui tentang kamu teman-teman. Jangan lupa cantumkan apa? Cantumkan kayak nama, jabatan, perusahaan tempat bekerjanya, telepon, dan juga email orang tersebutnya teman-teman, gitu. Buatlah CV yang menarik ya teman-teman. Hal ini paling penting nih dalam melamar kerja adalah kurikulum vitae atau CV teman-teman. Bukan cuman isinya aja nih teman-teman yang harus kamu perhatikan, tapi juga desainnya dari CV itu sendiri. Jangan sembarangan ya teman-teman dalam kamu membuat CV. Kenapa sih? Karena perlu banget nih diperhatikan poin-poin pentingnya. Aku akan kasih tahu ke kalian poin-poin pentingnya itu apa aja. Yang pertama itu adalah template-nya teman-teman. Ingat ya, template-nya itu harus rapi ya. Yang kedua itu apa? Yang kedua itu adalah pemilihan huruf yang tentunya tepat ya. Dan yang ketiga adalah pastikan ukuran hurufnya juga teman-teman cukup jelas untuk
untuk bisa dibaca. Jadi jangan sampai fontnya itu yang aneh-aneh dan susah untuk dibaca teman-teman. Dan pastinya kalian harus menggunakan kombinasi warna yang menarik, kombinasi warna yang bagus ya. Jika kamu merasa sulit nih teman-teman untuk membuat CV, kamu tuh nggak perlu khawatir teman-teman, karena saat ini tuh banyak banget nih penyedia jasa-jasa pembuatan CV yang baik secara online ataupun secara offline, atau kalian bisa lihat contoh dari Google teman-teman gitu. Nah, prosesnya pun mudah banget ya, yaitu setelah kamu melakukan pembayaran, penyedia jasa itu juga akan meminta kamu mengirimkan data-data CV kamu. Nah, nanti mereka akan membuat CV kamu semenarik mungkin gitu teman-teman. Dan juga pekerjaan ini tidak membutuhkan waktu yang lama, jadi bisa langsung selesai mungkin dalam 1 atau 2 hari teman-teman gitu. Nah, makanya di sini juga teman-teman, kalian kalau mungkin ribet bisa langsung download juga CV-nya, didesain atau dicari di Google CV yang menarik, cara desainnya seperti apa, kalian tinggal ketik di Google aja teman-teman. Template CV seperti apa kalian bisa langsung cari aja di Google. Jadi semuanya juga serba gampang, serba digital ya teman-teman. Nah, yang terakhir adalah buat surat lamaran kerja dengan benar teman-teman. Oke, nah surat lamaran kerja ini juga bisa menjadi sebuah poin penting nih bagi pelamar kerja khususnya. Sayangnya nih teman-teman, bagi fresh graduate yang masih banyak tidak menyertakan surat lamaran kerja pada saat dia mau apply CV ke perusahaan. Padahal tau gak sih teman-teman, surat lamaran ini tuh bersifat resmi loh, yang ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar nih teman-teman. Nah, di sini teman-teman, isi surat lamarannya itu apa aja sih, terdiri dari apa aja. Jadi kalau kita ngomongin sebelumnya CV-nya ya kan, lebih gampang untuk mudah dilihat. Kalau ada di beberapa perusahaan itu, mereka mengharuskan untuk adanya surat lamaran kerja teman-teman. Surat lamaran kerja itu apa sih? Isinya tuh kayak gimana sih? Nah, aku akan kasih tahu. Pertama adalah adanya pembukaan. Jadi kayak misalkan kepada yang terhormat Bapak HRD siapa, dengan ini saya memberikan surat berkaitan tentang pengajuan kerja atau seperti apa. Nah, perkenalan diri selanjutnya adalah saya bernama Cynthia, ingin mengajukan pekerjaan sebagai sekretaris misalkan. Nah, di sini kita akan memberikan apa lagi setelah perkenalan, yaitu data diri yang singkat teman-teman. Data diri yang singkat ini gimana? Jadi kalian memberitahu kalian lulusan mana atau kalian pernah bekerja di perusahaan seperti apa. Kalian cantumkan tapi sesimpel mungkin. Ingat ya teman-teman, sesimpel mungkin, segampang mungkin untuk dicerna, sesingkat mungkin teman-teman. Dan juga maksud dan tujuannya nih kamu membuat lamaran kerja ini kayak gimana aja. Buat apa kamu melamar di pekerjaan itu? Apakah kamu tertarik dengan perusahaannya, atau kamu tertarik dengan pekerjaannya, atau kamu tertarik dengan jabatannya, atau seperti apa? Dan yang terakhir itu adalah kamu melampirkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Biasanya tuh perusahaan akan beritahu nih, misalkan kayak foto 3x4, atau juga berkaitan tentang pekerjaan sebelumnya gitu, atau enggak mungkin berkaitan tentang ijazah kamu gitu. Dan akhirnya apa? Akhirnya setelah udah memberikan lampiran berkas juga memberikan salam penutup teman-teman, kayak terima kasih dan saya tunggu kabar baiknya, memberikan kontak numbernya juga kayak gitu. Nah, pastikan juga teman-teman dalam membuatnya itu jangan sampai ada huruf yang typo. Oke, jangan sampai ada huruf yang salah ya teman-teman. Ini tentunya bakal mengurangi apa? Mengurangi penilaian kamu dong, ya dong. Semakin rapi, semakin lengkap, dan juga semakin jelas surat lamaran yang kamu buat, maka aplikasi lamaran itu juga bisa teman-teman dipilih perusahaan di antara ratusan aplikasi lamaran yang masuk. Nah teman-teman, kamu berdoa dan juga siapkan mental ya teman-teman. Melamar pekerjaan itu emang gak mudah sama sekali. Selain membutuhkan usaha yang keras, tentunya para pelamar kerja juga harus melengkapi dan juga berdoa nih teman-teman kepada Tuhan gitu. Saat mencari kerja, manusia memang dapat merencanakan sesuatu, tapi Tuhan nih teman-teman yang menentukan hasil akhirnya. Nah teman-teman, thank you ya yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa ya teman-teman di like, komen, dan juga subscribe-nya. Buat kalian yang suka video ini, kalian bisa kasih thumbs up. Buat kalian yang gak suka video ini, kalian bisa kasih thumbs down. Buat kalian yang pengen rekomen sesuatu untuk aku bahas, bisa kalian langsung tanya aja di kolom komentar atau leave a comment di bawah. Oke teman-teman, thank you. Have a nice day ya.